Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, jumpa lagi bersama si Maskum di Sekilas Infomo. Ya, kami ajak Anda untuk mengikuti jalannya pengajian Ahad pagi bersama PCM Blora di Masjid At-Taqwa Blora ya pada Ahad kedua. Dan kali ini sebagai narasumber adalah Ustadz Haji Armin Nur Hartanto MPDI. Ya, dalam pengajian diantaranya beliau mengatakan bahwa Idul Adha mengingatkan kepada kita akan peristiwa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail, yang ini merupakan ujian keimanan, kepasrahan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari segalanya. Syariat ini bukan untuk bercanda, sebagaimana sebagian orang mengatakan bahwa perintah menyembelih putranya tapi tidak jadi. Nah, syariat ini tidak boleh untuk bercanda. Kalau itu terjadi maka namanya istisyam atau syariat dipakai untuk olok-olokan. Saudara pemirsa, ada yang berkorban untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti sahabat Syuaib misalnya. Ya, ada di antara manusia yang mengorbankan diri dan hartanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita baca dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Jadi betapa pentingnya berbagi dalam momen Idul Adha bagi orang-orang yang mampu berkorban. Pemirsa, istiqomah bisa ditunjukkan kiat-kiatnya dalam 4 hal, yaitu pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua membaca, mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Qur'an, yang ketiga agar istiqomah dalam amal kebaikan maka hendaklah membentuk lingkungan atau komunitas yang baik. Kemudian yang keempat adalah berdoa dan memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk bisa ikhlas dan istiqomah dalam beramal kebaikan. Kemudian mengingatkan kita Idul Adha itu tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tapi juga mengakibatkan dampak positif di masyarakat. Juga mengingatkan diri untuk akhirat merupakan kiat untuk istiqomah. Demikian di antara materi yang disampaikan di pengajian Ahad pagi bersama Ustadz Armin Hartanto MPDI. Semoga bisa menambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia mendapati di Mekah, Mekah sepi. Umar kemana? Abu Bakar kemana? Sahabat yang lain kemana? Hijrah. Baru dia tahu kalau hijrah. Tahu sahabat hijrah, ada perintah hijrah, dijual semua asetnya dengan harga murah. Terkumpul 6 karung emas. Kurma malam dijual murah, sementing dengan payu. Lalu dia putuskan untuk berangkat. Jadi berangkat bawa itu dibawa dengan 3 ekor kerbau. 6 karung itu dibawa dengan 3 ekor kerbau. Mengetahui itu orang-orang Quraisy tidak tinggal diam, diutus beberapa anak bujuk untuk mengejar Suhaib Ar-Rumi, dikejar. Dapat di tengah-tengah gurun pasir, dicegat, ditanya Suhaib, ila aina anta ya Suhaib, mau kemana kamu wahai Suhaib? Oh, saya mau hijrah. Karena Rasulullah hijrah, kamu tahu kamu sudah masuk Islam. Sebagai seorang Muslim, saya mau ikut Rasul kekasihku, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah. Oh, itu ceritanya. Saya diperintahkan oleh pembesar Quraisy untuk menyampaikan 3 hal kepadamu. Kalau kamu ingin hijrah, pilihannya 3. 1, kau tinggalkan itu hartamu, berangkat tapi tinggal. 2, kalau kamu tidak mau dan isik ngaboti hartamu, ayo kembali ke Mekah, kita hidup bahagia. Tidak usah hijrah. Kalau pilihan 1 dan 2 tidak mau juga, kata Al-Ghazali tadi, pilihan yang ketiga, kami terpaksa akan membunuhmu kalau kamu tetap bersikeras pengen hijrah dengan hartamu. Kau tidak dapat apa-apa, malah nyawamu bisa hilang. Pilih mana? Tidak berpikir panjang, tidak pikir panjang. Dia pilih pilihan yang pertama. Apa pilihan yang pertama tadi? Kamu berangkat, tapi ini tinggal, oke, pengen berangkat tidak bawa apa-apa, baju yang dipakai saja sama Suhaib Ar-Rumi.
Masuk gerbang Madinah, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW dan para sahabat Ansor itu sudah berada di gerbang Madinah menyambut kedatangan Suhaib Ar-Rumi. Disampaikan kepada Suhaib, ya Suhaib, Rasulullah menyampaikan kepadamu, beruntunglah engkau atas perdaganganmu, perdagangan yang menguntungkan, perdagangan yang berkah. Kenapa? Wa minan nasi may yashri nafsahu bi rahmatillahi wallahu a'lam. Karena perbuatanmu itulah, kata Rasulullah, turun kepada beliau ayat surat Al-Baqarah ayat 207. Ada di antara manusia-manusia yang mengorbankan diri dan hartanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini momen berbagi. Suhaib Ar-Rumi membuktikan itu. Banyak sahabat yang ke Madinah tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Datang ke Madinah tidak punya apa-apa. Ada yang jadi miliarder gara-gara jual kekang unta. Dia lihat ke pasar, ini jiwa entrepreneurnya luar biasa. Masuk ke pasar. Kamu tak bantu apa? Enggak, aku tunjukkan saja pasar. Artinya tunjukkan pasar. Ditunjukkan pasar sama orang-orang Ansor. Sahabat Ansor ini pasar. Ini bakul gorengan, ini bakul lontong. Sama dia. Orang Madinah itu kalau bawa sapi, bawa pedet, orang talinya ya memang kami di situ seperti itu. Digendong, oh ya, minta modal, dipinjami sama sahabat yang menunjukkan modal pertama dia membuat tali akar. Ini kelok sapi, kelok unta, kelok wedus, dijual jadi miliarder di Madinah karena sebelumnya tidak ada. Jiwanya luar biasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 5 menit. Sidik ngajak. Kulo niku nek ngomong seneng tapi nek akan mungkin boten istiqomah. Terima kasih sidik mawon. Mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya pada pertemuan pagi hari ini saya sampaikan apa yang menjadi kesimpulan, ya, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berbagi Idul Adha. Istiqomah itu bisa ditunjukkan kiat-kiatnya dalam 4 hal tadi, ya, membaca Al-Quran, berdoa, ya, membuat lingkungan yang baik, kemudian beramal dengan amalan yang positif atau dengan adanya dalil. Yang terakhir, mengingatkan kita bahwa Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mengingatkan diri terhadap akhirat merupakan kiat untuk istiqomah. Yang terakhir, ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur harus memakmurkan, Muhammadiyah unggul dan berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.